Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 di sini akan menyampaikan materi mengenai pendidikan kaum tertindas Paulo Freire. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Paulo Freire. Paulo Freire merupakan salah satu tokoh pemikiran pendidikan yang berasal dari Brazil. Paulo Freire dilahirkan dalam keluarga kelas menengah pada tanggal 19 September 1921 di Recife, sebuah kota kecil yang letaknya di dekat pelabuhan di timur laut Brazil. Pada tahun 1929, ketika krisis ekonomi melanda Brazil pada masa depresi besar, keluarga Paulo Freire ikut terkena dampaknya dan jatuh miskin. Masa kecil Paulo Freire merupakan masa yang memprihatinkan. Pada usia 8 tahun, Paulo Freire mengalami sendiri penderitaan yang disebabkan karena kelaparan. Kondisi inilah yang menjadi awal perjuangan Paulo Freire nantinya, bahkan akhirnya mendorongnya untuk bertekad mempertaruhkan seluruh hidupnya. Sejak saat itu, Paulo Freire sejak kecil telah memutuskan hidupnya untuk berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan dari kelaparan. Pada tahun 1931, ayah Paulo Freire meninggal dunia ketika ia dan keluarganya baru saja pindah ke Jabatau. Paulo Freire dan keluarganya terus berjuang untuk menata hidupnya supaya hidup sejahtera. Pada tahun 1943, Paulo mulai belajar di Universitas Recife sebagai seorang mahasiswa hukum. Tetapi ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Sebaliknya, ia bekerja sebagai seorang guru di sekolah-sekolah menengah dengan mengajarkan bahasa Portugis. Pada masa depresi besar 1929, suatu pengalaman yang membentuk keprihatinan Paulo terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas. Selama bekerja, terutama ketika bekerja di antara orang-orang miskin yang buta huruf, Paulo mulai merangkul bentuk pengajaran yang non-ortodoks yang belakangan dianggap sebagai teologi pembebasan atau merupakan campuran Marxisme dengan agama Kristen. Kemudian pada tahun 1961, Paulo diangkat sebagai direktur dari Departemen Perluasan Budaya dari Universitas Recife, dan pada tahun 1962 ia mendapatkan kesempatan pertama untuk menerapkan secara luas teori-teorinya ketika 300 orang buruh kebun tebu diajar untuk membaca dan menulis hanya dalam 45 hari. Sebagai tanggapan terhadap eksperimen ini, pemerintah Brazil menyetujui dibentuknya ribuan lingkaran budaya di seluruh negeri. Pada tahun 1964, sebuah kudeta militer mengakhiri upaya tersebut dan menyebabkan Paulo dipenjarakan selama 70 hari atas tuduhan menjadi pengkhianat. Setelah mengasingkan diri untuk waktu singkat di Bolivia, Paulo bekerja di Chili selama 5 tahun untuk gerakan pembaruan agraria demokratis Kristen. Kemudian pada tahun 1967, Paulo menerbitkan bukunya yang pertama, Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan. Buku tersebut disambut dengan baik dan Paulo ditawari jabatan sebagai profesor tamu di Harvard pada tahun 1969. Tahun sebelumnya, ia menulis bukunya yang paling terkenal, Pendidikan Kaum Tertindas, yang diterbitkan dalam bahasa Spanyol dan Inggris pada tahun 1970. Buku itu baru diterbitkan di Brazil pada tahun 1974 karena perseteruan politik antara serangkaian pemerintahan diktator militer yang otoriter dengan Paulo yang Kristen sosialis ketika Jenderal Ernesto Geisel mengambil alih kekuasaan di Brazil dan memulai proses liberalisasi.
Pada tahun 1979, Paulo dapat kembali ke Brazil dan pindah kembali ke sana pada tahun 1980. Freire bergabung dengan Partai Buruh di kota Sao Paulo dan bertindak sebagai penyedia untuk proyek melek huruf dewasa dari 1980 hingga 1986. Paulo Freire menyumbangkan filsafat pendidikan yang datang bukan hanya dari pendekatan yang klasik dari Plato, tetapi juga dari para pemikir Marxis dan anti-kolonialis. Paulo Freire merupakan tokoh penggagas pendidikan yang terkenal dengan gagasan yang mampu mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas. Salah satu pemikiran pendidikan yang Paulo Freire tawarkan yaitu sebuah model pendidikan yang dinilai mampu mempersiapkan siswa yang kreatif seperti yang termuat dalam tujuan pemberlakuan kurikulum 2013, yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Menurut Paulus, sistem pendidikan yang ada sekarang diandaikan sebagai sebuah bank, di mana para peserta didik diberi ilmu pengetahuan agar kelak mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi, anak didik adalah objek investasi dari sumber deposito potensial. Terima kasih. Itu merupakan penjelasan sedikit tentang kisah biografi Paulo Freire. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pendidikan kaum tertindas. Yang pertama adalah latar belakang teori konsientisasi Paulo Freire. Dalam kondisi masyarakat, keterbelakangan masyarakat Brazil merupakan keterbelakangan yang lahir atas pengaruh feodalisme yang semakin mapan dan kehidupan rakyat yang berpusat pada kekuasaan, di mana manusia dihancurkan oleh kekuasaan tuan tanah, gubernur, dan para penguasa. Berpijak dari fenomena keterbelakangan masyarakat Brazil ini, Paulo Freire melakukan analisis kritis dan pergulatan intensif dengan realitas kondisi masyarakat Brazil. Didapatkan dari analisis tersebut adalah masyarakat Brazil tidak memiliki pengalaman demokrasi dan prasyarat-prasyarat bagi berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi menurut Paulo Freire adalah kemampuan untuk berpikir kritis bagi rakyat dan sama sekali bukan kepada adaptasi. Sebagaimana kondisi dan situasi masyarakat Brazil yang terkukung oleh kolonialisme Portugal yang sejak semula hanya mementingkan kepentingan komersial, sehingga situasi ini juga memunculkan perbudakan. Secara ekonomi, para budak ini dieksploitasi oleh para tuan tanah dan para pemilik modal yang memiliki posisi dominan dalam pemerintahan Portugal. Tidak cukup itu, dalam keadaan ini, mereka juga kehilangan ruang partisipasinya dalam memungkinkan pertumbuhan kesadaran kritis mereka. Selanjutnya, pendidikan gaya Bank. Freire melihat bahwasanya dalam diri kaum tertindas itu merupakan adanya akibat dari struktur negara yang sangat strategis dalam melakukan pelemahan, di mana rakyat berada dalam kondisi terpasung dan tertindas serta tidak berdaya untuk mengubah situasi. Konsep pendidikan gaya Bank ini juga pernah dikemukakan oleh Jean Paul sebagai pendidikan yang mengunyah atau untuk memberi makan, di mana pengetahuan disuapkan atau dicekokkan oleh guru kepada murid untuk mengenyangkan mereka. Konsep pendidikan gaya Bank. Yang pertama, pendidikan adalah kegiatan menerima dan memberikan pengetahuan, sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, pendidikan adalah suatu proses di mana melalui proses ini individu diajarkan kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Dengan cara ini, pikiran manusia dilatih dan dikembangkan. Yang ketiga, pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan, di mana dalam proses ini individu dibantu mengembangkan kekuatan, bakat, kesanggupan, dan minatnya. Yang keempat,
Pendidikan merupakan rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman yang menambah arti serta kesanggupan untuk memberikan arah bagi pengalaman dan kesanggupannya. Yang kelima, pendidikan adalah suatu proses, di mana melalui proses ini seseorang menyesuaikan diri dengan unsur-unsur pengalamannya yang menjadi kepribadian kehidupan modern, sehingga dalam menyiapkan diri, kehidupan akan menjadi lebih berhasil. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan gaya Beng. Yang pertama, guru mengajar sedangkan murid belajar. Yang kedua, guru mengetahui sedangkan murid tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, guru berpikir dan murid dipikirkan. Yang keempat, guru bercerita sedangkan murid hanya sebagai pendengar. Yang kelima, guru mengatur sedangkan murid diatur. Yang keenam, guru memilih dan memaksakan pilihan, sedangkan murid hanya menerima atau menyetujui. Yang ketujuh, guru berbuat, sedangkan murid sebagai objek. Dan yang terakhir, guru bebas punya kewenangan jabatan dan ilmu pengetahuan, sedangkan murid dibatasi kebebasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Raudhatu Fatimatus Sa'diyah. Selanjutnya yaitu teori konsientisasi. Analisis Freire berangkat dari pemahamannya terhadap manusia sebagai makhluk hidup di dalam dan dengan dunia yang dilakukannya secara eksplisit dan sistematis. Dalam hal ini, karena pelaku konsientisasi adalah subjek atau makhluk yang sadar, maka konsientisasi merupakan sebuah proses kemanusiaan yang khusus dan eksklusif. Begitu juga konsientisasi yang ia cadangkan dalam pendidikan. Menurut Freire, konsientisasi adalah proses manusia memperoleh kesadaran yang semakin lama semakin mendalam tentang realitas kultural yang melengkapi hidup dan kemampuannya untuk merubah realitas tersebut. Konsientisasi digunakan Freire untuk mendeskripsikan proses perkembangan individu yang berubah dari kesadaran magis dan naif menuju kesadaran kritis. Paulo Freire, sosok pedagogik kritis asal Brazil, telah menggagas pentingnya pendidikan kritis melalui proses konsientisasi. Konsep konsientisasi ditawarkan Freire sebagai sebuah alternatif dalam sistem pendidikan yang di dalamnya mengandung tujuan penyadaran dan pembebasan. Ini merupakan suatu program pendidikan alternatif yang konkret di Brazil. Melalui pendidikan, Freire mengharap mampu mendekonstruksi kenyataan sosial, ekonomi, dan politik, serta merekonstruksi untuk menyelesaikan problem masyarakat. Metode belajar Paulo Freire yang lebih terkenal dengan metode penyadaran atau konsientisasi menekankan kepada kemampuan mengadakan refleksi dan menerjemahkan hasil analisis yang mandiri di dalam perbuatan. Ada 6 prinsip yang harus dipahami dan dipraktekkan dalam proses pendidik atau seorang pendidik. Menurut Paulo Freire yaitu, yang pertama, pendidik adalah subjek dari praktek pengajarannya. Yang kedua, praktek harus memberikan alat-alat untuk menciptakan dan mengulang praktek. Yang ketiga, pendidikan harus secara konsisten dan sistematis mempraktekkan pendidikan sebagai transformasi. Yang keempat, praktek pendidikan masyarakat tentang asal-usul pengetahuan itu sendiri. Yang kelima, pendidikan diorientasikan pada proses reorientasi kurikulum sekolah. Yang terakhir yaitu, pendidikan harus memiliki pandangan tentang sekolah yang dicita-citakan sebagai horizon tawaran pendidikan yang baru, menyediakan komponen-komponen formatif dasar dalam bidang studi yang berbeda-beda, dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas sekolah yang dicita-citakan sebagai kemajuan ilmiah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfu Laila Nur Afifah. Selanjutnya, saya Alfu Laila Nur Afifah ingin menjelaskan mengenai aplikasi ide pendidikan kaum tertindas. Bagi Freire, fitrah manusia yang sejati adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan menjadi penderita atau objek. Jadi, manusia yang sejati ialah pelaku yang sabar yang bertindak mengatasi dunia, serta realitas yang menindas atau menindasnya. Kemudian, pada konsep pendidikan gaya Beng menurut Freire, peserta didik ialah sumber investasi dan objek potensial.
Sedangkan depositor atau investornya adalah para guru atau lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan investinya atau yang didapat ialah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian mengenai pola penerapan praktis. Pola penerapan praktis menurut Freire yaitu kerangka berpikir atau reflection dan tindakan atau action sehingga menghasilkan suatu karya atau disebut praktis. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.